kasih setiamu, kebaikanmu menjaga hidup kami. Tiada sepertimu, Tuhan baik, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus menantikan, menikmati kuasa-Mu bekerja saat kami memuji-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mengenal setiap hati kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sanggup melihat sampai di kedalaman hati kami Tuhan. Tuhan, berkaryalah di tengah-tengah kami saat ini. Kami serahkan seutuhnya hidup kami, hati kami. Tuhan, mari Tuhan yang berurusan secara pribadi di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari yang kita lewati, terkadang kita melakukan hal-hal yang mungkin sengaja maupun tidak sengaja kita menyakiti hati Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk kita datang kepada Dia dengan hati yang rindu. Dan ketika kita ada perjumpaan pribadi dengan Dia, maka sesuatu besar terjadi dalam setiap pribadi kita. Tuhan pulihkan kami. Tuhan yang layakkan kami untuk kami tetap ada di dalam hadirat-Mu, untuk kami menikmati yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk hamba menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, kita akan masuk dalam firman Tuhan saat ini. Saya mau bersama-sama kita buka di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Saya minta saudara untuk bangkit berdiri, sama-sama kita akan melihat Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Kita baca ayat ini bersama-sama. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya, sampai di situ. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Iya, kalau kita melihat firman Tuhan yang singkat ini, ya kita mau mendalaminya dan kita mau mempraktekkan dalam hidup kita, itu sangat-sangat luar biasa, ya. Berat sekali sebenarnya, ya. Karena dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini dikatakan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ternyata hambatan untuk kita meraih sesuatu di depan itu adalah putus asa. Ya, keputusasaan, menyerah atau mundur. Itu. Ini yang membuat kita tidak mencapai garis akhir. Ya.
Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita kemenangan lewat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan saya pribadi dan saudara, apakah kita terus melakukan, kita terus berjalan maju, mengerjakan kemenangan atau kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi saya pribadi dan saudara sekalian. Kalau kita kasih pembatas ya, Amsal ini kita kasih pembatas, Amsal 14 ini kita kasih pembatas dan kita buka di dalam Matius 26, kita baca. Matius 26 ayat 43 dan seterusnya. Kita baca ayat ini. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Kalau kita melihat apa hubungannya dengan Amsal 18 ayat 14 ini, murid-murid mereka adalah orang-orang yang luar biasa karena pilihan. Ya, mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Mereka ini adalah orang-orang pilihan. Tetapi kita melihat ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, di situ Alkitab juga menuliskan bahwa Yesus mengeluarkan peluh yang ada titik-titik darahnya. Di situ berarti tekanannya luar biasa. Ya, tekanannya luar biasa. Murid-murid ini mereka adalah pilihan. Ya, mereka adalah pilihan. Dan 3 murid terdekat Tuhan Yesus yang ikut bersama-sama sampai masuk ya ke dalam Taman Getsemani itu. Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Mereka ini adalah orang-orang terdekatnya Tuhan Yesus. Ya, murid-murid yang sangat dekat dengan Yesus. Dan saat itu kita melihat Yesus di Taman Getsemani itu, kalau kita melihat Yesus itu sedang apa? Berdoa untuk apa? Memberkati murid-murid atau berdoa untuk kesembuhan segala sesuatu yang mungkin diderita oleh orang-orang di sekitar situ? Bukan. Tapi dia bergumul saat itu sebenarnya. Ya. Yesus bergumul, di sini dikatakan 3 kali. Berdoa yang sama. Doa yang sama. Kalau kita melihat, ya, kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-38, di situ jelas sekali ditulis, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Ini Tuhan Yesus lagi omong-omong nih dengan murid-murid terdekatnya ya. Hatiku sangat sedih. Di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ya. Kalau Yesus berkata begitu, berarti Yesus menempatkan, ya, Yesus menempatkan murid-murid Yesus yang bersama-sama ini adalah orang-orang yang spesial juga. Pilihan dari 12 murid, mereka ini 3 orang ini yang bersama-sama Yesus dekat di mana Yesus berdoa. Ya, di Taman Getsemani itu. Dan Yesus katakan,
tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tetapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Murid-muridnya tertidur. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat baik-baik, pada ayatnya yang ke-39 di situ, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku." Ya, ini ungkapan doa Yesus, sekiranya mungkin. Di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yesus juga dia sebagai manusia 100% dia lahir, ya, dibesarkan seperti kebanyakan anak-anak juga waktu itu. Dan kita lihat di sini, Yesus katakan bahwa sekiranya mungkin. Yesus punya suatu permohonan mengajukan kepada Bapa. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat itu Yesus berkata, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki." Dikatakan, "Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Ya. Yesus datang, murid-muridnya tertidur. Yesus bangunkan. Yesus berkata, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Ya. Doa yang sama kembali lagi. Yesus berdoa. Ya. Pada ayat 42 itu luar biasa. Coba kita perhatikan. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ternyata di dalam permohonan kita mengajukan kehendak kita. Tetapi kembali lagi diserahkan kepada Tuhan, kepada kehendak Bapa yang sempurna. Murid-murid tertidur. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca dari ayat-ayat ya, selanjutnya murid-murid mulai melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Ya. Murid-murid yang tadinya berapi-api ikut Tuhan, yang tadi luar biasa mereka, semangatnya luar biasa ikut Tuhan, tetapi ketika ada tekanan, ya, ketika Yesus ditangkap, mereka semua melarikan diri, ya. Mereka melarikan diri. Pada ayat ke-56 dari pasal 26, ayat 56 di situ, "Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri." Ya, meninggalkan dia dan melarikan diri. Kita lihat di sini. Murid-murid itu, mereka tidak kuat dengan tekanan. Saya berikan judul firman Tuhan saat ini, waspada terhadap jerat kenyamanan dan tekanan. Ya. Waspada ya terhadap jerat kenyamanan dan tekanan. Hidup kita, ya, kita diperhadapkan dengan dua keadaan. Nyaman dan tekanan. Hati-hati
ini bisa masuk dalam jerat di setiap langkah hidup kita. Kenapa? Karena ternyata nyaman itu pun bisa membuat jerat dalam hidup kita. Ya, kenyamanan itu juga bisa membuat jerat. Saya berikan contoh di sini, Daud. Daud jatuh. Kalau kita baca, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat tentang Daud, bagaimana Daud jatuh ke dalam dosa persinahan. Ya. Wah, itu bukan, Daud jatuh bukan ketika dia sedang berperang ya melawan Filistin, saudara. Daud jatuh bukan ketika dia dikejar-kejar ya oleh Saul. Daud jatuh bukan ketika dia dikejar-kejar oleh anaknya. Ya. Absalom. Bukan. Tapi ketika dia bersantai-santai ketika dia sudah menjadi raja. Ya. Berada di soto istana. Disitulah Daud jatuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Daud berada dalam tekanan, justru dia terus berseru kepada Tuhan. Ya. Semasa dia masih kanak-kanak, ya, dikatakan Alkitab, dituliskan bahwa masih kemerah-merahan, menggembalakan 2 atau 3 ekor kambing domba milik papanya. Ya. Dan saat itu dia masih terus, Alkitab menuliskan bahwa Daud begitu kuat. Ya. Dia mengalahkan Goliat. Bukan dengan senjata yang modern dan lain sebagainya, enggak. Ya. Tapi hanya dengan katapel, siap, kena, mati. Ya. Engkau datang dengan pedang, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Menang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati dengan kenyamanan. Kadangkala kenyamanan itu pun membuat kita ya jatuh. Kadangkala iblis menyodorkan. Kita ingat dalam firman Tuhan ya, kalau kita lihat dalam Matius pasal 4, di situ bagaimana dijelaskan iblis mencobai Yesus. Dengan apa? Kenyamanan. Ya kan? Dengan kenyamanan. Semua seisi dunia ini akan kuberikan. Asalkan engkau sujud sembah aku. Ya. Enyahlah engkau. Ketika iblis menyuruh Yesus menyembah dia. Langsung Yesus katakan, enyahlah engkau. Kalau yang pertama, kedua, masih Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis. Tetapi ketika disuruh nyembah, mau digantikan dengan kemewahan dunia, dengan kenyamanan dunia, langsung Yesus katakan, enyahlah engkau. Kadangkala kenyamanan itu menggantikan posisi Yesus dalam hidup kita. Ya, hati-hati, waspada dengan jerat ini. Ya. Kadangkala kenyamanan itu membuat kita berleha-leha dengan iman kita.
Kita santai dengan iman kita. Kadangkala kenyamanan itu membuat kita merasa bahwa kita tidak butuh Tuhan. Tapi puji Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, semua berseru kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tapi kita harus hati-hati, karena dalam perjalanan hidup kita, tawaran itu selalu datang. Ya, tawaran itu selalu datang. Kalau kita baca lagi dalam Matius 4 itu, ketika dikatakan Tuhan Yesus mengusir iblis itu, Alkitab mencatat iblis menunggu kesempatan, ya, untuk menyerang kembali. Menunggu kesempatan yang baik. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Jangan kita berkata bahwa oh kalau saya nggak mungkin lah. Nggak ada manusia yang kebal dosa. Nggak ada. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita berkata bahwa aku ini kan nggak mungkin. Aku setia ke gereja, aku rajin berdoa dan lain sebagainya. Nggak mungkin. Hati-hati, jangan sampai. Ya, jangan sampai kita jatuh sama dengan murid-murid ini. Ya. Karena apa? Tidak ada semangat dalam roh mereka. Sehingga mereka tidak mampu menanggung penderitaan. Semangat itu harus di dalam jiwa dan roh kita. Bukan hanya tubuh. Tubuh itu sekali waktu lemah. Tapi kalau jiwa, roh kita hidup semangat itu, maka kita akan dapat menanggung penderitaan itu. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali melihat tentang kenyamanan, Salomo jatuh juga dalam kenyamanan. Ya, Salomo. Dia jatuh apa? Dia ikut dengan berhala-berhala dari para istri-istrinya. Ya. Hatinya condong ke sana. Hati-hati. Kalau hati kita ini terarah ke sesuatu, maka itu cenderung membawa hati kita itu condong ke situ, ya. Itu menjadikan sesuatu yang spesial dalam hidup kita. Sesuatu itu kita jadikan sesuatu yang spesial, maka hati kita itu condong ke situ. Bapak Ibu, di mana harta kita berada, maka di situ hati kita. Ya. Harta itu bukan berbicara hanya masalah uang, materi dan sebagainya, tetapi sesuatu yang spesial, sesuatu yang kita menganggap itu istimewa dalam hidup kita, itu harta kita. Dan kita menggantikan itu dengan Tuhan. Jangan. Ya, jangan. Kemewahan itu jangan pernah kita gantikan. Ya. Jangan pernah kita gantikan dengan penyembahan kita kepada Tuhan. Ya. Jangan pernah. Oleh sebab itu, tidak henti-hentinya, enggak bosan-bosannya, yang enggak jemu-jemunya. Kami sebagai hamba Tuhan, kami selalu mengingatkan kepada jemaat, ayo dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini gak ada orang, gak ada satu orang pun yang dapat bertahan kalau tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Dekat dengan Tuhan. Adakan penyembahan, ya, penyembahan. Mulailah dalam
keluarga-keluarga. Ayo lakukan, ya, buat penyembahan, doa bersama, menyembah Tuhan bersama. Mengagungkan Tuhan bersama. Berarti kita sedang merapatkan barisan. Amin. Ketika kita menyembah Tuhan, ya, kita menutup setiap celah. Ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, kita tidak menggantikan penyembahan kita dengan sesuatu yang istimewa lainnya secara fisik dalam hidup kita. Maka kita sedang merapatkan barisan. Ya. Kita menutup setiap celah dan kita tidak terjerat. Ya. Tidak terjerat di dalamnya. Yaitu jerat kenyamanan hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari, ya, mari saat ini biarlah kita mulai yang sudah melakukannya terus dengan semangat melakukannya terus. Adakan pujian penyembahan dengan istri, dengan anak-anak di rumah. Buat mesbah keluarga di rumah. Ya, buat mesbah keluarga. Yang belum, lakukan. Lakukan. Mari kita adakan satu penyembahan kepada Tuhan. Ternyata penyembahan itu, ya, jangan kita langsung minta, tetapi mengagungkan Tuhan. Tuhan kan tahu tuh. Ya kan? Memang dikatakan mintalah maka aku akan memberi. Ya. Tetapi saatnya Tuhan itu juga pengen, ya, ayo kalian tuh ada dengan aku. Ayo kamu tuh ada dengan aku. Seperti Tuhan minta. Ya, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, tinggallah di sini. Berjaga-jagalah dengan aku. Dalam ketidakberdayaan kita sebenarnya Tuhan mau ada penyembahan di situ. Karena dalam penyembahan seperti kita lagi charger kekuatan, charger roh kita, jiwa kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tapi ya, kalau kita dalam tekanan, ya, dalam himpitan, kita semakin jauh dari Tuhan. Maka kita juga masuk dalam jerat tekanan. Ya. Kita masuk dalam jerat tekanan. Kalau tadi kenyamanan, kita bisa juga masuk dalam jerat kenyamanan. Dan dalam tekanan, kita juga bisa masuk dalam jerat tekanan itu. Merasa tidak mampu dan kecewa dengan Tuhan. Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam 1 Raja-Raja. Kita lihat dalam Raja-Raja, ya, kita lihat di dalam Raja-Raja. Iya. 1 Raja-Raja 19, ini contoh tentang Elia. Ya. Ketika Elia, ya, dalam 1 Raja-Raja 19 ini, Elia ini panik karena diancam oleh Isabel, mau dibunuh. Ya. Elia panik. Nah, dalam kepanikannya itu, Elia ini masuk kepada satu padang gurun, sehari perjalanan jauhnya. Dalam keputusasaan, dalam kepanikan, dalam ketakutan, dia begitu takut, dan dia katakan begini, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi si Elia ini, dia sudah mulai putus asa dan dia berkata, sudah aku gak kuat. Aku gak kuat lagi, ambillah nyawaku. Ternyata
Keputusasaan itu pun bisa terjadi kepada hamba-hamba Tuhan yang besar. Ya. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jerat itu ada di sekitar kita. Kita harus hati-hati. Ya. Sebenarnya musuh terbesar dalam hidup kita itu diri kita sendiri. Ya. Ada di dalam diri kita. Kenapa kok bisa begitu? Karena jerat kenyamanan dan jerat tekanan, keputusannya itu ada di dalam diri kita. Kenyamanan, keputusan kita mau menikmati kenyamanan itu dan menggantikannya dengan penyembahan kepada Tuhan. Ya. Kita kesampingkan penyembahan kepada Tuhan dan kita gantikan dengan kenyamanan hidup, dengan tawaran-tawaran, dan kita tidak ada waktu lagi dengan Tuhan. Dan jerat tekanan, ketika tekanan itu datang dalam kehidupan kita dan kita berkata, sudah, gak ada Tuhan-Tuhan lagi dah. Ya, cukup sudah. Percuma aku setia kepada Tuhan, aku setia segala sesuatu, aku melakukan setiap kewajiban-kewajiban hukum-hukum Tuhan. Tetapi apa yang aku terima, sepertinya Tuhan tidak menolong aku, kecewa. Dan kita mulai ganti channel pertolongan itu. Ya. Kita mulai mencari pertolongan kepada hal-hal yang lain. Kita masuk dalam jerat tekanan. Ya, hati-hati. Ada di dalam diri kita. Ya. Musuh terbesar itu di dalam diri kita. Karena keputusan itu kan kita. Kita yang buat. Ya kan? Kenyamanan hidup. Dan kita menggantikan tekanan itu dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Itu keputusannya ada di kita. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, masalah dalam keluarga, dalam bisnis, pekerjaan kita, dalam pelayanan, setiap sakit, penyakit, apapun, mari datang kepada Tuhan. Sebenarnya ada tokoh-tokoh dalam Alkitab, ketika mereka mengalami tekanan, mereka gantikan itu, mereka bangkit dan mereka menang. Wanita 12 tahun pendarahan. Ya kan? 12 tahun loh ya. Bukan 2 minggu, tapi 12 tahun. Bisa dibayangkan. Terseok-seoknya dia. Bisa dibayangkan betapa lemahnya dia. Ya. Tetapi dia mengambil keputusan. Dia sudah mendengar siapa Yesus. Yesus datang. Dengan semangat yang dari dalam. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tubuh kita bisa lemah. Tapi kalau roh dan jiwa kita punya semangat, itu menembusi ke tubuh kita untuk bangkit. Tapi kalau roh jiwa kita lemah, percaya deh, untuk mau mengangkat sesuatu, untuk memulai pekerjaan sesuatu pun udah gak mau. Ya, udah gak mau, gak bakalan mau. Karena apa? Sudah terjerat di dalam tekanan. Ya. Tetapi wanita pendarahan ini luar biasa. Ya. Dia mau bangkit dan dengan imannya, asalkan aku menjamah ujung jubah Yesus. Jadi zaman dulu ya, jubah ya, di ujungnya itu ada rumbai-rumbai gitu ya. Asalkan ku jama ujung jubah Yesus, pasti aku sembuh. Itu enggak mudah karena tubuhnya lemah.
Coba kalau dia bilang, aduh ya wes, enggak berdaya wes. Tapi dia punya semangat dari dalam. Apa? Iman. Ya, semangat dari dalam mempengaruhi pikirannya, ya, jiwanya, pikirannya, ya, kehendaknya, perasaannya. Dia menerobos itu dan dia bangkit. Akhirnya dia mengalami kesembuhan yang luar biasa. Ya. Jadi pilihan bagi kita. Hati-hati dengan jerat kenyamanan dan tekanan. Pilihan bagi saya dan saudara sekalian. Ya. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Bahwa sebenarnya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Bagian kita mau ambil atau tidak. Ya. Bagian kita mau ambil atau tidak. Itu. Di dalam Amsal tadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau dikatakan seperti itu, ya, kita lihat Amsal 18 ayatnya yang ke-14. Sama-sama kita perkatakan ayat ini. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Siapa? Kita katakan Tuhan, benar Tuhan. Tetapi Tuhan juga mau kita juga kerjasama ambil. Tuhan siapkan kok semangat itu. Tuhan siapkan kok kekuatan itu. Tuhan siapkan pertolongan itu. Tuhan siapkan. Tetapi Tuhan juga mau. Ayo, semangat. Ya. Semangat menanggung penderitaan. Karena memang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang menjadi orang-orang pilihan. Ya. Kita akan menghadapi yang namanya tantangan-tantangan hidup. Kita akan menghadapi ancaman-ancaman. Tetapi kalau di dalam roh kita ada semangat Roh Kudus di dalam kita, ya, maka kita akan kuat menanggung penderitaan. Semangat. Ya. Saya sebagai orang muda, ya, kita sebagai orang muda, kita melihat orang-orang tua kita yang masih tetap semangat. Amin. Orang-orang tua kita yang masih tetap berapi-api. Tetap semangat. Ya. Tetap semangat. Mari kita orang-orang muda nih, banyak nih orang-orang muda di sini, ya. Kita orang-orang muda. Apa yang kita alami, apa yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Yang dibutuhkan roh kita ini loh. Berjaga-jaga. Ya. Roh kita ini loh, berjaga-jaga. Di dalam apa? Di dalam hadirat Tuhan. Jangan sampai didapati Tuhan suruh tinggal di sini, berjaga-jaga dengan aku 1 jam. Tapi tidak bisa. Mari ambil bagian di dalam doa-doa. Ya, ambil bagian di dalam doa-doa. Maka kita akan melihat bagaimana roh kita dibangkitkan. Jiwa kita dibangkitkan menghadapi tantangan demi tantangan yang begitu berat. Tanpa Roh Kudus kita nggak kuat, nggak mampu. Ya, nggak mampu. Dengan kekuatan apa? Dengan kekuatan fisik? Dengan kekuatan uang? Dengan kekuatan intelektual? Tidak mampu. Gak mampu. Hanya Roh Kudus yang mampukan kita. Amin. Ya. Oleh sebab itu hati-hati terhadap jerat, kenyamanan dan tekanan. Ya. Jaga hidup kita di dalam penyembahan kepada Tuhan. Ya. Penyembahan kepada Tuhan itu gak muluk-muluk kok. Ungkapkan pengagungan kita kepada Tuhan aja dengan kepolosan.
Ya, dengan polos aja. Ya. Ayo. Mari jemaat Tuhan. Kita mau bawa hati kita di hadapan Tuhan. Ya. Supaya kita tidak masuk dalam jerat kenyamanan dan tekanan. Karena tawaran itu dalam hidup kita, kenyamanan-kenyamanan itu pasti datang. Pasti datang. Ya. Hati-hati. Jangan kita gantikan itu dengan penyembahan kita gantikan dengan kenyamanan. Jangan. Dan jangan kita meninggalkan Tuhan karena tekanan. Ya, tetap dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap dengan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Percayalah. Roh Kudus yang akan mampukan kita melewati hari-hari yang tidak nyaman ini. Hari-hari yang begitu berat ini. Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Amin, amin. Sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Ya besar kasih Allah pada kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tangan, menyerah.
Serahkan apapun yang berat dalam hidupmu. Apapun itu, serahkan semuanya. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Haleluya. Tuhan yang memegang tanganmu. Tuhan yang memegang tanganmu saat ini. Tuhan yang memegang tanganmu. Bekerja dengan ajaib di dalam kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Iman kami dibangkitkan, semangat kami dibangkitkan, roh kami dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Kau baik. Yesus baik. Yesus baik. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kepuasan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah berkenan hadir. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berkenan datang kepada setiap kami satu persatu dan menjamah kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang spesial, yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemulihan. Terima kasih Tuhan untuk semangat yang baru, untuk roh yang menyala-nyala yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk jalan keluar yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk roh pujian penyembahan yang Tuhan bagikan, curahkan bagi kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu berjalan, anak-anak-Mu kembali bekerja. Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh bagi anak-anak-Mu. Engkau menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Engkau adalah Jehovah Rafa bagi kami Tuhan. Engkau penyembuh kami yang ajaib. Engkau El Shaddai bagi kami. Engkau adalah supply bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau El Gibar bagi kami. Engkau berikan kami kemenangan. Kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam pekerjaan anak-anak-Mu, panci kemenangan itu adalah milik umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, terima berkat Tuhan. Kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, semangat, sukacita melimpah-limpah. melimpah dalam kehidupan kami dari Allah Roh Kudus.
menjalani hari-hari yang sulit ini. Engkau yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Dan kami pulang dengan membawa kemenangan yang luar biasa. Dan kami tidak terjerat dalam kenyamanan dan dalam tekanan. Karena Engkau Panglima kami. Engkau ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang menerima berkat Tuhan katakan, amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan.